Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2197-2199. Berdengung. Saat racun itu dilepaskan, diagram surgawi Yin yang milik Lin Yan jatuh dan langsung menahannya. Seberapapun kuatnya racun itu, ia tidak dapat menembus. Dentang. Kemudian tubuh Lin Yan bergerak dan berubah menjadi dua, tubuh reinkarnasi dan tubuh anti surga. Lin Yan, yang memiliki tubuh anti celestial, memegang pedang Tianxuan di tangannya, pergi tepat ke belakang serangga gelap, menggunakan teknik pedang Tianxuan, dan tiba-tiba menjatuhkannya. Dentang. Namun Netherworm tiba-tiba mengayunkan ekornya seperti seekor naga kuno, melepaskan kekuatan neter yang bertabrakan dengan energi pedang Tianxuan, menimbulkan suara logam beradu. Lin Yan mencibir. Ini adalah energi pedang dari pedang Tianxuan, dan dipenuhi dengan kekuatannya sendiri yang menantang surga. Bahkan serangga Hades pun tak dapat bertahan. Benar saja, setelah kekuatan gelap di tubuhnya bertabrakan dengan energi pedang dari pedang Tianxuan, ia langsung runtuh. Cacing hitam terkejut, dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian oleh pedang Tianxuan. Di gunung palsu, darah hitam menetes ke bawah. Melihat darah, banyak praktisi terkejut. Mereka telah melihat darah hijau para iblis dan darah ungu para binatang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat darah hitam para cacing Hades. Pedang ini sebenarnya adalah akhir. Gurui berbicara saat ini. Karena serangga hitam ini berasal dari dunia bawah, dia tidak mungkin begitu rapuh. Kata Gujiuji. Mengaum. Tubuh cacing Hades terbelah dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian darah hitam yang menetes itu benar-benar mengalir. Kemudian tubuhnya bergerak, dan kepala muncul dari bagian belakang tubuhnya, sementara ekor tumbuh dari bagian depan tubuhnya. Awalnya satu cacing Hades, tetapi sekarang menjadi dua. Terlebih lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya sama sekali. Mengaum. Hades meraung lagi dan membuka mulutnya untuk menghisap semua gunung ilusi yang hancur. Kekuatan hisap yang besar akan menelan tubuh Lin Yan. Meskipun tubuhnya besar, ia benar-benar dapat menelan gunung ke dalam tubuhnya. Banyak orang menatap pemandangan ini, benar-benar tercengang. Itu gunung yang besar sekali. Lin Yan berada di udara, kekosongan di belakangnya retak dan diserap olehnya, bahkan tubuh Lin Yan terus-menerus bergetar. Memanggil. Saat berikutnya, kedua tubuh Lin Yan tidak tahan lagi dan langsung masuk ke tubuh serangga gelap itu. Tidak bagus. Aku khawatir tubuhnya bisa melelehkan segalanya. Begitu kau memasukinya, kau pasti akan mati. Kata kepala biara tua dan yang lainnya. Gujiuji menggertakkan giginya dan tinjunya bersinar dengan cahaya. Jika tidak mengambil tindakan sekarang, Lin Yan akan benar-benar mati. Tuan, kedua kaisar kuno klan angin juga menghela nafas. Namun, pada saat itu, mereka terkejut melihat 6 sinar cahaya muncul. Itu adalah 6 nyala api, 5 di antaranya saling terkait, dan yang satu lagi sejajar dengan kelima nyala api itu, tetapi terus mendekat. Sebelum jasad itu memasuki mulutnya, api sudah bergerak masuk dan mendekat sepenuhnya. Mengaum. Salah satu serangga Hades berteriak keras dan menyerap seluruh api surgawi. Namun kemudian, tubuhnya yang besar bergetar. Suatu kekuatan yang melonjak dilepaskan dari dalam tubuh. Ini api surgawi. Persimpangan api surgawi langsung melepaskan kekuatan penghancur, lalu meledak di dalam tubuh serangga gelap itu. Wah! Saat suara itu terdengar, tubuhnya hancur total dan berubah menjadi ketiadaan. Seberapapun kuatnya kekuatan dunia bawah, ia tidak dapat dipulihkan. Aura tubuh Netherworm yang lain langsung melemah dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Dentang. Dalam situasi ini, energi pedang Lin Yan kuat dan dia menebas secara langsung, ingin membunuh serangga gelap itu sepenuhnya. Berdengung. Namun, pada saat itu, terdengar suara dengungan, dan terlihat sosok hitam pekat bersinar di tubuh serangga gelap itu. Sosok ini hanyalah bayangan hitam. Dia menatap Lin Yan dan berkata, apakah kamu siap menjadi musuh dunia bawah?
Ini adalah kekuatan dunia bawah, dan itu sangat aneh. Akan tetapi, meski mendengar suara keras itu, pedang Tianxuan milik Lin Yan tidak berhenti dan langsung menebas ke bawah. Wah, terdengar gemuruh keras antara langit dan bumi, bayangan hitam dan serangga gelap itu hancur total. Dengan cara ini, kekuatan dunia bawah hilang sepenuhnya. Panggilan, Gu Jiuji melihat semua ini dan menghela napas lega. Sekarang, akhirnya berakhir, kan? Kekuatan Ming berasal dari zaman kuno. Meskipun muncul di era ini, seharusnya tidak mencakup seluruh alam Tiangeng, bukan? Ding-ding. Namun tiba-tiba sebuah cahaya hitam muncul entah dari mana, tepat di atas kepala Lin Yan, lalu seberkas petir menyambar. Pada saat yang sama, di Kekaisaran Wonton, cahaya hitam mengaburkan cahaya seluruh kekaisaran. Bayangan gelap menutupi langit, menyebabkannya berubah warna. Pohon itu bergoyang, dan cahaya bersinar di antara dedaunannya. Pola-pola kuno di seluruh pohon juga melepaskan garis-garis kekuatan, yang mengalir langsung ke dalam bayangan gelap. Wah mantap! Setelah hanya 2 suara yang terdengar, bayangan hitam itu menghilang, tetapi banyak cabang pohon patah. Apa yang terjadi padamu? Lin Jian dan yang lainnya berjalan keluar dan menatap ke langit. Namun saat ini, langit dan bumi kembali normal. Mereka juga tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Adapun pohonnya, ia agak layu, tetapi, daunnya masih hijau. Namun, Lin Yan, yang berada di atas langit Gunung Suang di wilayah Kekaisaran, tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya. Dia menatap cahaya hitam itu dan mengayunkan pedangnya untuk memotongnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras energi pedang bersiul, tetap saja tidak dapat menghancurkan cahaya hitam itu. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya hitam menyambar dan jatuh tepat di dahi Lin Yan. Akibatnya, dahi Lin Yan menjadi hitam, membuatnya tampak sangat ganas. Ini bukan energi iblis, tetapi kekuatan dunia bawah. Kekuatannya mengalir melalui pikiran Lin Yan, mencoba menghancurkan seluruh kepala Lin Yan. Lin Yan menggertakkan giginya, kepalanya terasa seperti ditusuk jarum. Dia membiarkan kekuatan Lin Yan melesat maju, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu mengusirnya sepenuhnya. Ledakan. Ekspresi Lin Yan terfokus. Karena dia tidak bisa mengusirnya, dia akan sepenuhnya memurnikan kekuatan ini. Kemudian energi api menyerbu ke dalamnya, dan bahkan lebih banyak kekuatan yang menentang surga menyelimutinya. Hasilnya, kekuatan gelap sebenarnya menjadi tenang. Kulit Lin Yan juga kembali normal. Panggilan. Lin Yan mengembuskan napas, tetapi kekuatan itu masih ada dalam pikirannya dan dia tidak dapat memurnikannya dan mengeluarkannya dari tubuhnya untuk saat ini. Namun pada akhirnya hal itu dapat ditekan. Selama berabad-abad, hanya sedikit orang yang berani menentang Ming, tapi beraninya kau melakukan ini. Kemudian, sebuah suara aneh terdengar di area ini. Semua orang terkejut, lalu mereka menoleh dan langsung melihat sebuah sosok. Angka ini sungguh menakutkan. Dia mengenakan pakaian hitam dan putih, setengah hitam dan setengah putih. Hal yang sama berlaku untuk warna kulit Anda. Dia juga mengenakan topi tinggi, yang juga jelas berwarna hitam dan putih. Terlebih lagi, suaranya terdengar seperti 2 orang yang sedang berbicara. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, tetapi itu membuat banyak praktisi gemetar dalam hati mereka. Bahkan Gu Jiuji membelalakkan matanya. Dia belum pernah melihat pakaian seperti itu dalam hidupnya. Namun dia paham bahwa keberadaan ini pasti berasal dari dunia bawah. Siapakah kamu? Tanya Shen Yisan sambil menatap keberadaan ini. Memanggil, kultivator itu bergerak seolah-olah sedang berteleportasi, dan berdiri tepat di depan Lin Yan. Dia menatap Shen Yisan, lalu menatap Lin Yan lagi dan berkata, ada yang datang untuk membunuhmu. Suara ini sungguh menakutkan. Suara ini saja membuat orang merasa seolah-olah mereka jatuh ke neraka, seolah-olah mereka sudah mati. Utusan dunia bawah. Lin Yan menatap pria itu dengan dingin. Oh, ternyata ada seseorang di dunia ini yang bisa mengenaliku. Utusan dunia bawah itu menatap Lin Yan dan berkata. Gu Jiuji tercengang. Dia adalah seorang suci surgawi dari pantai seberang yang telah ada selama jutaan tahun. Dia telah menjelajahi banyak alam dan mengembangkan kekuatan spiritual dan kekuatan unsur, tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bahwa keberadaan di hadapannya disebut utusan Hades. Mengapa Lin Yan mengenali mereka semua? Selama aku di sini, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun, kata Lin Yan.
Nada bicaramu sangat keras. Kau pikir kau ini siapa? Putra surga atau putra naga? Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Utusan dunia bawah itu menatap Lin Yan. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, utusan gelap itu segera bertindak. Lin Yan mengayunkan pedang, lalu tiba-tiba terjatuh. Dentang. Kekuatan pedang itu menyebar, tetapi kekuatan energi pedang itu dapat ditangkal oleh utusan kegelapan hanya dengan satu tangan. Alam macam apa ini? Gu Rui menatap Gu Jiuji dan bertanya. Gu Jiuji juga menggelengkan kepalanya. Yang dipupuk utusan Hades ini bukanlah kekuatan spiritual atau kekuatan unsur, tetapi kekuatan Hades yang sesungguhnya dan menyeluruh. Gu Jiuji tidak tahu apakah ranah kekuatan ini sama dengan kekuatan spiritual. Tetapi melihat penampilannya, dia tampaknya jauh lebih kuat dari Lin Yan. Lagi pula, mereka semua baru saja melihat kekuatan pedang itu. Namun kini dia begitu mudah dikalahkan oleh utusan gelap itu. Pedang ini menarik. Utusan kegelapan memusatkan perhatiannya pada pedang Lin Yan, tetapi Lin Yan mengayunkan pedang itu terlalu cepat, dan utusan kegelapan tidak sempat melihatnya dengan jelas. Menghadapi kultivator sekuat itu, bahkan Lin Yan sangat berhati-hati. Dia mengeluarkan pagoda dan kuali virtual berpola naga lalu menyerangnya. Ledakan-ledakan. Pagoda itu datang, tetapi Hades menepisnya dengan jentikan jarinya, dan pagoda itu pun jatuh di antara pegunungan. Adapun kuali kekosongan berpola naga, utusan kegelapan bahkan tidak menganggapnya serius. Dia tiba-tiba mengetuk langsung pada kuali virtual berpola naga. Menggigit. Sebuah suara terdengar, dan utusan dunia bawah itu mencibir, bagaikan senyuman terdingin di dunia. Namun kemudian senyumnya membeku di tempatnya. Kuali virtual berpola naga tidak hancur atau terbentur seperti yang dibayangkannya. Bahkan pada saat berikutnya, aura kuno terpancar dari kuali virtual berpola naga, yang benar-benar mengguncang tubuh utusan dunia bawah kembali. Utusan dunia bawah itu terkejut dan segera menatap Lin Yan, kau bukan manusia, kau anggota suku itu. Lin Yan mengerutkan kening. Apa yang sedang dia bicarakan? Apakah utusan dunia bawah ini memiliki kesalahpahaman tentang dirinya sendiri? Lalu Lin Yan menatap kuali virtual berpola naga. Tripod ini sangat kuno dan tidak diketahui berapa umurnya. Seekor naga kuno yang kuat tampaknya tersegel di dalamnya. Namun, Lin Yan juga mendapatkannya secara kebetulan. Dia tidak tahu siapa pemilik tripod virtual berpola naga ini. Buku-buku kuno klan Lin seharusnya mencatatnya, tetapi sangat membingungkan sehingga Lin Yan tidak dapat melihatnya sama sekali. Utusan dunia bawah ini pasti mengira bahwa dirinya berasal dari klan yang sama dengan pemilik kuali virtual berpola naga ini. Saya sangat takut tadi. Mungkinkah pemilik asli kuali virtual berpola naga ini bukan manusia? Tidak. Melihat ekspresi Lin Yan, ekspresi Hades membeku. Ternyata kamu sama sekali bukan pemilik kuali ini. Kamu dapat dari mana? Ceritakan semuanya padaku dan serahkan kuali ini. Aku boleh menyimpannya. Memberikan Anda seluruh tubuh. Utusan Hades berbicara, dengan keserakahan yang tak tersamar di matanya. Lin Yan berkonsentrasi, tampaknya asal-usul kuali ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Seorang utusan Hades yang berasal dari kekuatan kuno seperti itu benar-benar memiliki keserakahan terhadap kuali semacam ini. Ledakan. Semakin banyak, semakin Lin Yan mendesak kuali virtual berpola naga untuk membombardirnya. Utusan Hades segera mengerutkan kening, di bawah kuali ini, kekuatan dunia bawahnya langsung hancur, dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Petik 2. Hades mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak punya tempat untuk menunjukkannya. Lin Yan telah menggunakan kuali itu secara ekstrim. Kuali ini benar-benar dapat menahan Hades. Gu Jiuji juga melihatnya dengan jelas, dan pada saat yang sama merasa bingung. Apakah ini untuk menahan utusan Hades, atau untuk menahan kekuatan dunia bawah? Mencari kematian. Petik 2. Pada saat ini, Hades menggertakkan giginya, lalu berteriak dingin, dan kemudian kekuatan dunia bawah meledak lagi, berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung melewati tripod virtual berpola naga dan menuju Lin Yan. Potong. Ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dan pedang Tianxuan menebas secara langsung. Sekarang, pola kuno pada bilah pedang Tianxuan juga bersinar, langsung bertabrakan dengan kekuatan dunia bawah. Ledakan. Sebuah suara terdengar, dan kekuatan dunia bawah benar-benar runtuh. Bagaimana mungkin? Kamu, siapa kamu?
dan bagaimana kamu mendapatkan pedang di tanganmu. Pada saat ini, utusan Hades menatap Lin Yan tepat di wajahnya. Ini sama sekali bukan sesuatu dari alam Tiangeng. Mengapa itu muncul di alam Tiangeng? Dan mengapa semuanya jatuh ke tangan Lin Yan? Lin Yan juga memusatkan pikirannya. Dia menyuntikkan kekuatan supernaturalnya ke pedang Tianxuan, tetapi apakah dia mampu menghancurkan kekuatan Hades? Utusan Hades ini jelas jauh lebih kuat darinya, tetapi apakah itu kuali Void Pola Naga atau pedang Tianxuan? Dapatkah mereka berdua bersaing dengan kekuatan Hades yang begitu kuat? Ledakan. Utusan Hades menggertakkan giginya dan menyerang lagi. Tetapi tidak peduli seberapa hebat kekuatannya, semuanya hancur oleh kuali Void Pola Naga dan pedang Tianxuan. Bahkan orang kuat seperti Gu Jiuji tidak dapat memahami pertempuran seperti ini. Tuan. Petik 2. Di pegunungan, He Jiu menatap pembohong tua itu. Dia juga bingung. Kamu tidak mengerti, itu normal. Kata pembohong tua itu. He Jiu terdiam, lalu kau yang mengatakannya. Namun, pembohong tua itu tersenyum dan berkata, tidak banyak harta di dunia ini yang dapat menghancurkan kekuatan dunia bawah seperti ini, tetapi kebetulan Lin Yan memiliki banyak harta. Petik 2. Banyak potongan. He Jiu tercengang, bingung. Ada begitu banyak bagian, apakah lebih dari 2? Mantan pemilik senjata-senjata itu dapat menembus kekuatan dunia bawah, belum lagi dunia bawah dan langit yang sebenarnya. Wajar saja jika kekuatan dunia bawah takut pada senjata-senjata itu. Kata si pembohong tua. Semakin lama, semakin terkejut He Jiu. Betapa menakjubkannya pemilik senjata ini pada awalnya. Namun si pembohong tua tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Lin Yan. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, energi pedang mengalir, dan api surgawi ditambahkan ke dalam kuali, membakar langsung ke arah utusan dunia bawah. Petik 2. Hades marah, dia menggertakkan giginya, ini belum pernah terjadi sebelumnya di alam Tiangeng. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Suara itu berasal dari gedung setinggi 180.000 lantai. Mendengar suara itu, Hades segera melihat ke sana. Apakah berhasil? Utusan dunia bawah itu bergumam, lalu menatap Lin Yan dengan ekspresi dingin. Aku punya masalah penting yang harus diselesaikan hari ini, jadi aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, utusan Hades langsung memasuki kehampaan. Arah yang ditujunya adalah tepat 108.000 paviliun. Utusan Hades, pergi. Gu Jiuji tidak dapat membayangkannya. Itu adalah kekuatan legendaris. Meskipun kekuatan senjata Lin Yan dapat menahan utusan Hades, jelas bahwa utusan Hades tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Yan juga sangat mengetahuinya. Semakin banyak, semakin terkejut Lin Yan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke 108.000 paviliun. Suaranya bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Semua praktisi menatap dengan kaget. Apa yang sebenarnya terjadi dengan 108.000 paviliun? Gu Jiuji juga berkonsentrasi dengan heran. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang lebih keras terdengar. Menabrak. Lalu, cahayanya bersinar kemana-mana. Saat itu sudah malam, cahaya dari ribuan bintang bersinar, berubah menjadi pilar cahaya yang jatuh langsung ke bawah membentuk gerbang raksasa. Banyak orang terkejut ketika pintu terbuka. Ledakan. Gerbang itu terbuka, memancarkan aura kuno. Ketika aura itu muncul, para praktisi menatap langsung ke arahnya dan melihat pemandangan di balik gerbang itu. Ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke jalan berbintang kuno. Kata Gu Jiuji. Mendengar ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jalan berbintang kuno menyimpan legenda yang tak ada habisnya. Orang-orang kuat dari sisi lain dan reinkarnasi semuanya telah melewatinya, meninggalkan warisan dan jejak mereka di sana. Begitu Anda memasukinya, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos belenggu langit dan bumi. Sekarang Kaisar telah menjadi penghalang yang sulit ditembus. Hanya jalan berbintang kuno yang menyediakan kesempatan seperti itu, dan tidak seorang pun ingin melewatkannya. Suara mendesing. Hampir seketika, banyak praktisi turun tangan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, cahaya bersinar di mana-mana, bintang-bintang bersinar, dan puluhan sinar cahaya jatuh di banyak area di alam Tiangeng. Ketika jalan langit berbintang kuno dibuka, kekuatan warisan dari sisi lain dan reinkarnasi di dalamnya juga akan dilepaskan.
Kekuatan semacam itu tidak dibatasi oleh batas. Begitu memasuki sisi lain, ia dapat mengalir di antara batas yang berbeda, belum lagi reinkarnasi. Kecemerlangan tadi adalah sebagian dari kekuatan jalan langit berbintang kuno yang menerobos batasan dan jatuh ke dalam batas Tiangeng. Itu seharusnya jatuh pada keturunan orang-orang kuat itu atau beberapa praktisi di sekte tersebut. Kata Gu Jiuji. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dari pihak lain, dan dia mengetahui hal itu sampai batas tertentu. Dengan cara ini, banyak orang di alam Tiangeng akan memiliki darah pihak lain. Sebagai orang dari alam seberang, ia meninggalkan lebih dari sekedar keturunan dan kekuasaan di alam Tiangeng. Hal yang sama berlaku di alam lain. Saya khawatir pada saat ini, banyak orang dengan darah pihak lain juga telah muncul di benua Tianxuan, domain langit berbintang kuno, dan wilayah lainnya, bukan? Dibukanya jalan berbintang kuno telah melonggarkan penghalang antara area ini. Lin Yan, setelah kamu kembali dari jalan langit berbintang kuno, kamu tidak akan menjadi lawanku lagi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua orang melihat seseorang memasuki susunan teleportasi. Apakah itu? Pemakaman jiwa. Haha, itulah yang dia katakan ketika dia memasuki jalan Tongtian. Namun setelah dia kembali, dia disiksa seperti anjing oleh Lin Yan. Banyak praktisi menghela nafas. Ledakan. Saat berikutnya, suara lain terdengar. Mereka adalah kaisar yang baru dipromosikan seperti Ge Jing dan Qi Hao. Tanpa ragu-ragu, mereka masuk. Kaisar Agung juga menginjakan kaki di jalan berbintang kuno. Tampaknya dalam kehidupan ini, para praktisi ini tidak ingin kekuatan mereka tetap berada pada level ini. Banyak orang kuat berkata. Bahkan kaisar pun telah memasukinya. Saya khawatir jalan kuno berbintang ini tidak akan lagi damai. Kaisar Lin, seberkas cahaya menyambar, dan batu muncul. Dia membuat banyak orang kagum. Apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun sungguh mengagumkan. Meskipun ras manusia dan ras iblis adalah dua ras yang berbeda, kaisar yang begitu agung membuat orang-orang tercengang. Kau ikut masuk juga, kata Lin Yan sambil menatap batu. Meskipun wilayah kekuasaan batu saat ini tidak sebaik Lin Yan tidak pernah meremehkan kaisar agung ini. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa dengan karakter ulet seperti batu, wilayah kekuasaannya pasti tidak akan terbatas pada level saat ini. Terlebih lagi, batu memiliki tubuh naga abadi, dan sekarang dia telah berubah menjadi tubuh pantai seberang. Jalan berbintang kuno itu penuh bahaya. Kalau tidak hati-hati, kaisar pun bisa terbunuh. Fisik batu membuatnya lebih cocok untuk jalur ini daripada praktisi lainnya. Bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa dibangkitkan dan bahkan menjadi lebih kuat. Ini adalah kesempatan. Mungkin kita bisa menemukan jejak kaki monster kuat dari klan iblis kita, kata batu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik tiba-tiba, melihat susunan teleportasi jalan berbintang kuno, dan melangkah langsung ke dalamnya. Ketika dia hendak pergi, sebuah suara terdengar darinya. Hati-hati dengan Ming. Lin Yan mengangguk. Begitu dia memprovokasi Ming, dia akan menjadi musuh Ming selama sisa hidupnya. Terlebih lagi, lawan Lin Yan bukan hanya Ming. Ada iblis, dan paviliun Wang Tian, dan kita bahkan tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di balik jubah hitam itu, dan sekarang ada Ming yang lain. Namun, meskipun menyinggung banyak pihak, Lin Yan masih hidup. Tuan, benarkah, tanya He Jiu di pegunungan. Meskipun Ming sudah tua, tapi tidak akan membawa banyak kerugian bagi kakak seniormu, kata si penipu tua. Apakah itu paviliun Wang Tian? Tanya He Jiu. Pembohong tua itu menggelengkan kepalanya, paviliun Wang Tian hanyalah bidak catur yang ditempatkan oleh dewa dalam sekejap. Itu hanyalah bidak catur. Bagaimana mungkin ia benar-benar membunuh kakak seniormu? Siapa itu? Apakah ia iblis? Namun sekarang, iblis sama sekali bukan kekuatan yang harus diperhitungkan. Kata He Jiu. Sekarang karena sudah ada orang-orang kuat di alam pantai lain di antara umat manusia, kesombongan ras iblis pun otomatis sirna. Batu ajaib itu bahkan tidak berani muncul. Klan seperti itu seharusnya semakin tidak mampu melawan Lin Yan, kan? Si pembohong tua itu tersenyum dan berkata, jangan pernah meremehkan iblis. Setelah mengatakan ini, si pembohong tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, seolah-olah dia bisa melihat surga dalam sekejap. Di sampingnya, He Jiu bahkan semakin bingung. Kali ini, kamu juga harus pergi ke jalan langit berbintang kuno.
Kamu telah mengikutiku selama ini, jadi aku akan memberimu kesempatan. Kamu dapat melihatnya sendiri ketika kamu pergi ke jalan langit berbintang kuno. Pembohong tua itu menatap He Jiu dan berkata, Tuan, He Jiu merasa enggan melihat pembohong tua itu. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menentang perintah tuannya, dan dia bahkan sedikit penasaran dengan kesempatan yang disebutkan oleh pembohong tua itu. Itulah jalan kuno di langit berbintang, peluang adalah sesuatu yang harus kamu temukan sendiri. Bisakah guru memberikannya? Wah! Saat berikutnya, He Jiu menendang anjing yang berbaring di sebelah pembohong tua itu, lalu berkata, anjing mati, aku pergi dulu, jangan lewatkan aku. Guk guk guk. Anjing itu tertidur lelap, tetapi sekarang ia ditendang dan mulai menggigit. Namun, He Jiu bergerak dan berjalan menuju susunan teleportasi. Ada begitu banyak praktisi yang memasuki susunan teleportasi sehingga He Jiu sama sekali tidak terlihat di antara mereka. Namun Shen Yisan tertegun. Ada apa? Xia Ruhua bertanya dari samping. Tidak apa-apa, aku hanya merasa seperti melihat orang yang kukenal. Mungkin aku salah lihat, kata Shen Yisan. Seseorang yang kukenal, siapa dia? Xia Ruhua terus bertanya. Saya ingat ada seorang pria gemuk yang terus memanggil Lin Yan dengan sebutan, kakak senior. Shen Yisan berkata, siapa namanya? Untuk sesaat, saya tidak dapat mengingatnya. Saya lupa siapa namanya. Xia Ruhua tidak dapat berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang dikenalnya jika dia bahkan tidak tahu namanya? Susunan teleportasi ini tidak terbatas pada domain kekaisaran. Alam spiritual, alam guntur, alam api, dan tempat-tempat lainnya semuanya ada. Pada saat ini, di area kebakaran, ada sosok yang menonjol. Orang ini adalah Huoqi.